Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas MTN punya teman-teman. Tapi seperti biasa, saya suka dengan membacakan komentar dulu, teman-teman ya, sembari nge-watchlist ya. Baik, kita baca komentar yang pertama dari terakhir MTN apa ya, Pak? Ini nih. Nah, terakhir itu ada Akro sama YRG ya. Kita masukin dari Sis Kasih ya. Makasih Sis Kasih selama ini memberikan komentarnya ya. Sangat luar biasa. Baik. Makasih Siskasi. Terus dari Ibnu ya. Bino. Oh, Bino sudah masuk otis ya, tinggal dibahas. Trin. Sekarang Trin. Trin apalagi? DWGL. DWG sudah masuk. Suri udah masuk. Segar ya. Segar mau dibahas itu teman-teman ya. Nanti sekalian bahas harga wajarnya Segar ya. Berarti tinggal ke atas ya. Era katanya. Era belum masuk dibahas lagi ya. Puri sudah masuk dadanya. Apakah ada potensi seperti saham dada? Terus, apakah ada potensi seperti saham dada? Atla masuk lagi ya? Atla nanti kita bahas. IGS nanti kita bahas. Terus, Assalamualaikum. Depum sama CPRO ya. NATO. Depum udah masuk ya. Depum udah masuk dari Bro Eli ya. NATO udah belum masuk. PRMS belum masuk. CPRO belum masuk. Kita masukin dulu. Udah sip ya, teman-teman sudah ya. Tinggal nanti trend up. Kaya dan Haz sudah masuk, MTEK sudah masuk, Puasa sudah, Isap belum masuk ya. Oh, Isap udah masuk. Sip, berarti sudah masuk semua ya, tinggal dibahas aja. Oke, teman-teman, kita ke IHSG dulu. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri ya. Dan kepada teman-teman yang telah berdonasi ya berupa super tank, terima kasih. Semoga super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembangkan kepada teman-teman. Dan IPCC nih, belum masuk IPCC nih sama PPGL ya. PPGL kita masukin dulu ya. Naizet sudah masuk, Depum, DWGL, Tebing udah masuk. Update saham dari Bro Sofi Ilham dan T tanda leb. Nah, nanti yang ini bahas ya. Oke. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support doa ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Selama ini memberikan yang terbaik buat channel ini. Terus kepada teman-teman yang belum dibahas emitennya ya, dari Bro Sofi Ilham, makasih. Mohon maaf ya, nanti kita bahas lagi mungkin sembari berjalan teman-teman ya. Oke, ini ada dari Bro Rudi juga ya. Terima kasih pembahasan sama-sama ya. Saya suka dengan pembacaan komentar ya. Selain brand, apalagi yang bisa kita buy untuk investasi jangka 100%, emiten lain yang milik ketahuan dan realisasi 20%. Please, ada 4 teman-teman ya untuk brand ini nih. Ada brand, ada Arto, terus Arto sudah ya, nggak mau ya. Arto sama SI, satu lagi apa ya? Bank, kalau BANK ya, Bank, BANK satu lagi, saya juga lupa teman-teman. Ada saya catat di sini teman-teman. Cuman ada beberapa investor 100 itu apa ya? Sambil santai aja lah teman-teman ya. Apa sih buru-buru teman-teman ya. Nah, agro. Agro sama bank ada dua. Ingat ya teman-teman ya. Yang saya berikan kepada teman-teman itu, kalau pengen 100% teman-teman ya, kalau pengen 100%, teman-teman harus siap dengan kenaikan dan penurunannya. Ya, kenaikan sama penurunannya. Dan teman-teman harus ekstra bersabar, apalagi kalau yang pengen 20%, 30% harus ekstra sabarnya teman-teman ya.
nikmatin perjalanannya. Ingat ya, nikmatin perjalanannya, masuk secara pelan-pelan. Ketika minus, masuk aja dikit-dikit teman-teman ya. Lihat ketika bandar lokal, bandar foreign masuk, semuanya pelan, terencana teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Makasih ya semuanya, terima kasih yang telah berdonate, yang telah mendoakan juga terima kasih, yang like, yang subscribe juga terima kasih. Baik, hari ini foreign untuk IHSG kita net sell ya, 1,5 triliun transaksi bagus. Kemarin 40 triliun, sekarang 22, masih di atas 20. Berarti lagi bagus teman-teman ya. Kalau sudah di atas 20 bagus teman-teman. Dan hari ini foreign udah kembali ke standarnya lagi ya, 5.1, 5.2, rata-rata 5.6 teman ya. 5,6 triliun ya transaksinya. Cenderung ya dibatasin ya. Yang kelima. Kalau kemarin kan keren banget kan. Itu ada aksi korporasi kayak teman-teman itu. Terus untuk foreign sale-nya sekarang 7.1, jadi sekarang ada pembuangan 1,5 secara TA, posisi masih aman teman-teman ya, walaupun sudah keluar si kepala kembar ya. Mudah-mudahan ya yang bisa diinginkan sama Mr. Purbaya sama Bay terjadi di angka 9.000. Kalau dari saya sudah selesai di angka 8.500. Jadi kita tinggal tunggu aja ke 9.000. Selagi MA200 masih posisi di bawah, MA200 masih posisi di bawah, MA20 masih posisi di bawah, cenderung masih posisi trend up-nya. Selama belum dijebol area 7912, dan mungkin nanti ke tanggal 1 September teman-teman sudah mulai harus ancang-ancang ya, bisa downtrend kembali ya kalau sudah mencapai ke tanggal 1 September. Kalau ya sih kita kan naik turun teman-teman cenderung bagus nanti kalau sudah mulai. Mungkin kalau sudah 4 bank ini sudah mencapai ATH-nya kembali teman-teman ya. Kalau sekarang kan masih berjalan baru seperempatnya ya. Oke, langsung ke BBRI teman-teman ya. Dan saya mohon kembali kepada teman-teman ya, kenapa BBRI 4 bank ini kita bahas terus tiap harinya. Kita sudah dengan perjanjian dulu teman-teman ya, bahwa 4 bank ini yang akan kita terus bahas teman-teman ya. Setiap harinya biar nanti kita perkembangannya tahu. Ternyata gagal BBRI teman-teman ya. Gagal break ke angka 4070. Malahan dia cenderung ngejebol MA10, MA20, MA200 dijebol pas di tanda penurunannya. Saya hapus satu ya. Nah, ini kan ke satu, kedua itu masih posisi aman. Tapi dia sudah mulai jebol supportnya di sini, teman-teman ya. Support terpendeknya masih jebol, teman-teman ya. Oke, teman-teman santai aja. Ya, ini emiten punya yang namanya fundamental. Ya, wajar kalau dia jatuh, teman-teman, wajar kalau dia jatuh, dan anggap aja biasa-biasa aja, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman seorang fundamentalis ya, fundamentalis masuk di BBRI ini dianggapnya diskon, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk, sabar dulu, santai aja dulu, biarkan dia masuk dulu kayak masuk dulunya lagi ya. Biarkan dia masuk ke realnya kembali, teman-teman ya. Pas banget di tanda penurunan, artinya dia sudah menjemput PR-nya. Barang lokal hari ini 1,2 triliun keluar teman-teman ya, mungkin sudah hampir hampir habis teman-teman ya. Kalau kita gabungkan dari sini nih teman-teman ya, ini sudah hampir habis nih teman-teman si bandar forennya ya. Nah mudah-mudahan sih dia ngambil lagi di atas ya. Kita lihat besok teman-teman. Barang lokal pun ikut-ikutan ternyata ya, ikut-ikutan keluar nggak apa-apa teman-teman ya. Kan sudah biasa teman-teman. Ini adalah pembuangan terbesar selama dia bulan Oktober ya. Nah, Oktober terbesar teman-teman ya. Kemarin kan terbesarnya Oktober itu di angka 900-an ya. 900-an kan di sini. Angka 900-an ya. Sekarang sudah lebih dari 1 triliun. Dan ini juga kalau pembuangan terbesarnya kemarin di sini nih teman-teman di bulan Oktober juga ya. Sama nih untuk Sibana lokal juga. Kalau ini belum terlalu besar ya teman-teman ya. Di sini yang nerima siapa? Domestik, YPXL nerima teman-teman ya. Foreign, ada si AG, si SQ, si NO cenderung broker yang biasa, bukan biasanya teman-teman ya. Kan AKBK, BB, teman-teman ZP ya biasanya yang suka ngambil itu ya. Ini cenderung biasanya broker yang suka bermain di harga-harga kecil teman-teman si AG ini. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya. Jadi BBRI santai aja walaupun turun, walaupun sudah jebol, kalau yang mau ngambil sabar aja dulu. Tetap fokus teman-teman, tetap fokus ke targetnya ya. Karena sekarang sudah mulai bagus.
Untuk secara TA pun kemarin sudah mulai berhasil jebol. MA2 sampai sekarang tidak mau bertahan teman-teman ya, tidak mau bertahan di MA200-nya, cenderung dia malah mengikuti untuk area penurunannya. Mudah-mudahan besok kita tahan juga ya. Dia turun tapi tidak sampai ke supportnya gitu ya. Walaupun pembuangannya besar lah teman-teman ya. Dia juga butuh jualan dulu. Mungkin untuk menguji dulu teman. Kita harus diuji dulu nih ya. Uji sekali di sini di up kembali tidak sanggup. Ya tidak sanggup berarti hari ini area kuat teman-teman nih. 4070 area kuat ya. Karena beberapa satu kali dua kali kan tidak sanggup dia menembus ke 4060. Ya, sabar aja dulu teman-teman. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya dan biarkan masuk dulu ke MA 200-nya ya. Lanjut ke BMRI, BBNI dulu ya, BBNI. BBNI. BBNI masih stabil teman-teman pas di tanda penurunannya ya. Menyentuh, tapi untuk harga masih di atasnya. Dan per hari ini betul ada pembuangan tapi tidak terlalu banyak seperti BBRI. Dia di 11,09 miliar. Dan Poren pun masih Poren yang bagus ya, yang kelimanya ya WRX sama BK ya. Walaupun saya agak ikut-ikutan gitu kan. Masih posisi saya dua atas, MA 200 belum bisa menghadap ke atas teman-teman ya, masih menghadap ke depan agak ke bawah dikit ya, tapi untuk pungutan masih banyak, tenang aja. Kalau BBRI sudah tinggal sedikit lagi ya pungutan Poren ya. Dengan sekali hempasan teman-teman ya. Oke teman-teman, BBNI masih posisi bagus-bagus aja ya, dia cenderung ditahan di MA 200-nya ya. Dan masih cenderung, cuman ini belum bisa menuju ke depan, agak ke atas sedikit baru ke bawah doang teman-teman. Habis BBNI kita ke BMRI. BMRI. Ya, BMRI pun masih ditahan. BMRI pas di tanda kenaikannya kemarin ya. Sempat disentuh BMRI tapi tidak mau jatuh juga. Ada area penurunan ya di angka 4820 pas banget di MA 200-nya. Ini MA 200 masih menuju ke bawah teman-teman ya. Belum bisa menunjukkan ke depan, jadi harap berhati-hati aja. Mudah-mudahan sih dia ditahan ya. Jangan sampai jebol karena panjang yang ini nih teman-teman ya. Dan per hari ini bagus ya. Si BMRI masih net buy ya 2,2 miliar walaupun sedikit. YU ya sebagai pelakunya untuk pengambilannya. Dan KZ sama ada si GW. GW sudah mulai masuk walaupun sedikit. Mudah-mudahan dia bisa bertahan di MA 200-nya dan bisa meluruskan untuk MA 200 menghadap ke depan dan sedikit ke atas. Saya pikir ke level 5.300 dengan sangat bijak bisa ke situ teman-teman. Karena pungutan bandar Poren sama bandar lokal cenderung bagus, smart money pun berkumpul dengan baik ya. Optimis teman-temannya bisa ke 5.300. Lanjut, besi plat biru. Plat biru masih belum bisa nanjak ke MA 200-nya, masih bertahan di bawahnya, cenderung MA 200 masih menuju ke bawah. Per hari ini 63,7 miliar, Polres sudah masuk kembali dan Bana Lokamnu sudah masuk 48,1 ribu lot. RX sebagai pelaku sama AK sama KS sama BBN broker yang biasa teman-teman ya. Dia butuh break ya, minimal bisa ke angka 8.025, nanti rakyatnya ada di angka 9.425, sabar dulu teman-teman ya. Ini belum di break, MA 200-nya masih condong ke bawah, artinya penurunannya masih akan terjadi bila dia belum bisa ngebreak ya. Minimal ke sini teman di angka 8.800 ya. Biar harga tertinggi sebelumnya dilewati dan ini harga yang agak sedikit sulit dilewati harus bisa diberi. Kalau tidak bisa diberi ya cenderung akan terus aja begini teman-teman. Akan terus dia dibayang-bayangi MA 200 di atasnya teman-teman. Artinya penurunannya masih terlihat jelas teman-teman ya. Kecuali yang tadi saya bilang itu di break dulu. Tapi untuk pungutan masih bagus teman-teman ya. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Bana lokal, bana foreign cenderung sudah mulai bagus. Secara syarat harusnya bisa didorong teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk 4 bank sudah ya. Kita bahas untuk emiten teman-teman ya. Kita masuk nih, Depum, teman-teman, Depum ya. Depum. Nah, sudah mulai masuk ke pembahasan. Depum. Nah, dari Bro Eli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali. Depum. Tadi naik lanjut turun katanya ya. Ada saham Depum boleh. Jadi Bro Ferry SPD ya. Depum. Nah, tadi naik sekarang turun. Berarti di sini dia udah tercapai, targetnya sudah tercapai di sini. Saya edit dulu ya, biar saya tuliskan tercapai dulu sebagai apa tuh? Sebagai tanda emiten ini sudah dibahas ya. Waktu tanggal 13 bulan 11 ya. Bagus teman-teman. Nah,
sudah tercapai, saya kasih di sini. Nah, saya hapus juga. Di tanda kenaikan-kenaikan saya hapus ya. Saya kasih tanda tercapai aja. Tercapai. Kecil aja lah sekarang teman-teman. Oke. Ini area penurunan belum dijebol. Area penurunan saya bikin lagi area penurunan sini ya. Di angka 68 itu area penurunannya. Ini bagus seperti sini. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, Bandar Foreign lagi jualan dulu nih. Set jualan ya. Jadi per hari ini Bandar Foreign keluar 424,4 juta. Tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya Depum itu masih ada barang nih, ya. Target sudah agak kesentuh dikit ya di sini ya. Beri aja teman-teman, kalau belum istri belum jebol nggak apa-apa teman-teman ya. Baru agak mau disentuh teman-teman ya. Ini sebenarnya agak mau disentuh, harusnya kalau teman-teman yang ya udahlah saya ambil secukupnya gitu kan. Mungkin teman-teman sudah bersyukur di situ. Saya kasih tanda kenaikan di sini teman-teman. Ini ada area tanda kenaikan, harusnya kemarin ya dikasih pas ke pas target dicapai dikasih tanda gitu di situ ya. Jadi ini ada area di mana dia harus break. Bila mana tidak mampu break berarti dia cenderung akan turun kembali untuk menutup PR-nya dia di angka 68. Tapi 68 masih posisi aman. Kenapa? Masih ditahan di MA 20 ya. Jadi dia itu cenderung untuk menutup PR-nya dulu. Kalau sekarang masih posisi trend up-nya. Bandar lokal baru masuk sedikit 2000 lot. Kita cek untuk bandar lokal ada siapa. Wus ada LG teman-teman ya. Ada LG, ada MG yang suka mengapa harga nih ya. Dia jualan tadi ya. Sisa barang berarti teman-teman. LG 91.000 ya, MG 14.000. LG oh bagus teman-teman ya. Oh si MG tadi yang nguasain teman-teman yang jual belinya. Tapi LG memimpin bagus teman-teman ya. Ini teman-teman kita juga sudah masuk tapi sedikit teman kitanya malah dikuasai sama broker bagus nih LG, MG, YB teman-teman YU ya. Kalau ada si MG doang nih teman-teman yang suka memberikan dampak shadow teman-teman ya. Selagi dia tidak turun lebih daripada 68 masih posisi baik-baik aja. Bahkan ke level sini pun sebenarnya bukan support teman-teman. Yang support itu di sini. Ya area sini ini support nih. Ini ada tanda penurunan ya. Ini supportnya di sini. Supportnya itu ya. Jadi sebenarnya ini masih posisi trend up-nya ya. Masih posisi trend up-nya. Kenapa MA 200 masih berada di bawah. Untuk saat ini bandar lokal sudah mulai masuk. Terdeteksi ada LG, MG sama CYB. Tapi bandar foreign keluar ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan bandar foreign itu masih banyak barang. Saya pikir untuk menguji kembali ke angka 90 masih bisa teman-teman ya. Cuman teman-teman nanti kalau mau scalpingan teman-teman ya, kalau mau scalpingan atau masih punya barang aman ya. Nah ini masih posisinya masih ditahan di MA 20 ya, belum terlalu jebol ya. Nanti kalau sudah jebol level sini nih waspada itu ya, dia bisa turun kembali ke angka 73 gitu ya. Kalau dia kalau sini kan tanda penurunan nih 73 ya. Nah, kalau dia jebol lewat sini maka teman-teman waspada aja. Tapi sekarang masih posisi di trend up-nya dia, masih posisi istilahnya masih di MA 10-nya lah teman-teman ya, masih posisi trend up-nya. Dan MA 200 pun masih posisi di bawah. Ada cenderungan dia kan pakai shadow teman-teman ya. Jadi manfaatin shadow-nya. Perhatikan nih. Dia pakai shadow tapi sedang posisi lagi bagus, lagi uptrend sebenarnya. Jadi kalaupun turun ke level sini, selagi MA 200 masih menuju ke bawah dan selagi tanda penurunan tidak dijebol itu masih posisi baik-baik aja karena kecenderungan dia itu shadow ya. Makanya teman nih kalau contohnya teman-teman nyangkut di level sini, kejemput kan 77. Teman-teman nanti kalaupun menjangkut di angka 82 kan hari ini kejemput. Ya, walaupun mau centang bertahan di atas 89 pasti kejemput juga. Kenapa? Karena emang posisi si Depum ini ya, shadow-nya sangat kuat sekali ketika dia MA 10 di bawah candle. Tapi perhatikan ketika di atas kan kurang daripada shadow-nya. Tapi ketika dia sudah mulai di atas dari harga 50, teman-teman, shadow-nya bagus. Maka manfaatin naik turunnya itu ya. Nanti saya batasi 91. Kecuali kalau dia 91 jebol, nah dengan body ya cenderung 117 adalah target berikutnya. Cuman hari ini kan si foreign keluar dulu, tapi masih banyak barang, teman-teman. Terlebih lagi bandar lokal sudah mulai masuk. Nah, manfaatin shadow-nya. Harganya murah banget ya. Ini titik 0,00 berarti milik bandar ya. Tadi targetnya bisa ke harga murah, teman di angka 96 ya. Kalau saya ke angka 117 sama 91. Nah, serah teman-teman gitu kan. Pokoknya ketika dia MA 10-nya di bawah karena posisi untuk shadow-nya banyak banget, manfaatin itu aja ya. Nanti teman-teman cek untuk 15 menitan aja. Selagi MA 200 masih posisi di bawah, itu masih cenderung bisa up. Walaupun si bandar lokal, foreign keluar, tapi masih mengincar barang, tapi bandar lokal sudah mulai masuk walaupun sedikit. Tapi di situ broker yang ada di lokalnya bagus kan, si MG doang ya. Makanya kalau ada si MG, shadow nih.
Itu kan udah manfaatin aja teman-teman ya. Manfaatin untuk shadow walaupun teman nyangkut nanti di area 78 di angka 81 tenang aja masih bisa kejemput ya. Kenapa? Karena kebiasaannya seperti ini. Dan di standar itu di situ, di sini teman standarnya. Di level 80 standarnya, maka dia di bawahnya di angka ini pernah ke FCA ya. FCA kan apa 50 aja. FCA ya pernah ke FCA ya ketemu. Oh ini FCA teman-teman. Ini MT 50-an teman-teman ya. Ini MT 50-an jadi jangan kaget kalau nanti teman-teman dia ke 50 ya, jangan kaget. Kenapa? Karena MPT-nya MT 50-an, tapi untuk saat ini trennya masih bagus, masih trend up ya. Tapi ingat ini emiten 50-an. Nah, dia standarnya di angka 91. Nah, 91 kan. Tanda kenaikan yang saya bikin tuh 91. Ini sering kejemput 91 teman-teman tuh. Tapi dengan shadow, makanya manfaatin shadow-nya. Saya itu kalau dulu scalping, saya nyari yang shadow seperti ini. Ketika di bawah saya ngambil, ketika turun dia ngambil. Apalagi posisi MA 200 berada di bawah, dia cenderung masih uptrend gitu. Oke, teman-teman untuk depum seperti itu ya. Manfaatin shadow-nya aja. Bino, sekarang Bino. Bino. Dari Bro Ibnu Hafiz ya 6857. Terima kasih Bas Kopi. Itu si Bino sudah terbang si Bino ya. Bino sudah terbang ya, betul teman-teman, target yang saya cadangkan ini tanda kenaikannya aja. Karena ada tanggal ya kasih tercapai aja lah. Yang kecilnya aja artinya sudah dibahas itu aja kalau saya teman-teman ya. Bukan apa-apa. Ini dia turun pas banget, bagus banget ya. Naiknya bagus banget teman-teman ya. Ini target ke 183 dulu ya. Posisi bagus masih uptrend, area penurunan di level 133 bila mana dia turun ke level 150 masih aman banget. Dan area yang paling aman itu ketika dia satu tick di atas candle panjang ini ya, berarti di area level 143. Nah, berarti kalau 143 itu masih posisi baik-baik aja gitu kan. Kenapa? Kan turun aja 14%, jadi kalau diturun di angka 143 kan masih aman ya. Terus kalaupun naik kan dia kencang juga gitu kan, artinya ke level ke exit harus bisa terjadi walaupun dengan shadow ya. Cuman ada cumannya ya. Posisi TA bagus, cuman isiannya aja kurang baik ya. Foreign hari ini tuh keluar 729 juta. Tapi Foreign ada masuk 121 lot doang. Si XA. Domestiknya ada si CP bagus teman-teman ya. Ini broker CP bagus. Walaupun dibuang sama Bana Loka, ternyata broker CP bagus teman-teman. Tapi di bawahnya ya teman-teman kita ya. Tapi ada si YB, si DR, sama si KI juga semua ikutan, ZP juga sudah mau ikutan. Jadi kalau dia cenderung longsor, aman-amannya itu ketika dia level 150-an aman ya. Tapi kalau dia cenderung turun ke bawah, disisain satu tick aja 143 itu masih posisi baik-baik aja. Asal dia tidak jebol support di level 1264. Posisi sekarang MA 200-nya posisi bagus ya, menghadap ke atas sedikit ya. Kita cek 15 menitan posisinya di mana. Ya, 15 menitan masih ada potensi untuk kenaikannya, teman-teman ya. Nanti targetnya betul ya 180-an ya. Ini posisi lagi bagus nih untuk untuk scalpingan pun teman-teman ya. Tinggal teman-teman melakukan strategi aja ketika dia turun sedikit, teman-teman. Cuma MA 20-nya nih teman-teman ya, sudah mulai agak sedikit mencong ke bawah ya. Berarti harus di break nih area sini nih. Ke angka 167 nih. Kalau 167 bolak-balik, saya pikir disitulah saatnya dia up teman-teman. Dengan lihat bid and offer-nya ya. Kalau bid and offer-nya tebal sebenarnya bagus teman-teman. Mau kirim mau karena asa tebal bagus teman-teman. Oke teman-teman, untuk Bino ini ya posisinya posisi uptrend. Walaupun ada penurunan sangat wajar sekali teman-teman untuk koreksi ya, karena emang kebiasaan mereka. Contohnya gini teman-teman, kenapa saya bilang jangan fokus terhadap besok naik sama turunnya. Senang besok naik teman-teman, tapi kita jangan fokus ke arah situ. Targetnya aja dulu. Bila mana targetnya teman sudah oke di sini gitu kan. Nanti kalau dia di bawahnya akan saya take profit. Berarti teman-teman orang-orang bersyukur gitu ya. Tapi saya bukan di situ, target saya di angka sini nih 280, berarti harus bersabar. Karena potensi kenaikan ada, teman dia itu sistemnya. Karakternya itu naik, koreksi gitu teman, naik, koreksi kemarin, koreksi 3 hari, 4 hari, kadang seminggu gitu kan. Tapi ujung-ujungnya break juga gitu, apalagi sekarang MA 200 berada di bawah candle. Kita cek untuk Bino, posisi di mana Bino. Ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya yang saya lihat. Nah, Bino itu masih potensi ada kenaikan di milik bandar bisa ke harga tengah. Makanya kalau ke milik bandar mah aman teman-teman ya.
dia pindah nyentuh ke 106 ya. Emiten kemarin sore ini ya, tanggal 2 2021. Dia bukan satu siklus ke angka 300. Target teman di harga tengah aja ya, 200-an aja dulu. Saya punya ke angka 216 sama di angka 280. Cuman ya di sini ya targetnya ya. Jadi target kedua kali berarti sudah kesentuh 2 kali teman-teman. Ya, satu gitu. Yang kedua kali ini. Satu di sini kan. Ini yang kedua kalinya. Mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, sementara gitu dulu informasinya. Secara TA posisi bagus, walaupun ada koreksi wajar-wajar aja ketika dia turun ke arah 149. Yang penting dia tidak jebol ke area apa candle panjang ini ya. Ini mah ditinggalin satu tik lah. Untuk ukuran, untuk super. Untuk bandar lokal sama Siporen betul lagi jualan, tapi ada broker CP di bandar lokalnya, cuman untuk pornya kurang baik ya. Ada si Exa, walaupun si AK cuma 16 soalnya teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk si Bino, teman-teman ya. Jadi ini si Meta, si broker lokal sama si Puren jualan tapi dimakan, teman-teman ya. Mereka cenderung ya udah kalau dimakan saya kasih aja gitu kan. Ketimbang daripada teman-teman mau ngambil barang emiten si Bino, naruh sebelah kiri dia hajar, teman-teman ya. Niatnya pengen harga murah dikasih harga murahnya, malah ngamuk-ngamuk katanya. Turun. Padahal pengen barang di situ gitu ya. Dikasih malahan dibikin turun lagi ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita fokus terhadap targetnya, jangan pikirkan besok naik atau turun. Oke, kita lihat Puri. Kita lihat Puri di sini ada teman kita yang menanyakan Puri ya. Dari Bro Kasmaran Tresno ya. Tolong saham Puri yang ARB selama 1 minggu. Apakah ada potensi seperti saham dada? Terus apakah ada tujuan untuk memasukkan para retail dalam karung? Nah, itu udah tahu teman-teman. Tujuannya memang pengen jualan di atas dan sudah terjadi teman jualan di atas. Ingat teman-teman yang suka saya bilang ya, ketika emiten itu arah-arah kunci ya. Maka apabila terjadi ARB kunci harusnya teman-teman sudah oke, saya sudah paham akan hal itu. Harusnya seperti itu. Jadi kalau ada arah-arah kunci, nanti ketika turun ARB kunci harusnya teman-teman sudah memahami gitu kan. Terus apalagi ketika arah seperti 30%, 20% gitu hijau. Hati-hati ada ARB teman-teman ya, di mana harganya tinggi atau naiknya kencang akan diikuti dengan penurunan kencang juga. Jadi teman-teman siap waspada dan siap melakukan yang namanya planning, teman-teman planning. Dan saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, dari dulu sampai sekarang teman-teman ya. Belilah saham di bawah, jangan di atas. Karena semua market maker belinya di bawah, baru jual di atas. Nggak perlu bukti nih. Perhatikan di sini. Ini kan si market maker, si bandar lokal ngambil. Ya, bandar lokal ngambil kan, di bawah kan. Terus dia jual di atas, ini jualan di atas. Tuh, merah di sini teman-teman, merah. Posisi pucuk kan sampai sekarang jualan nih ya. Mungkin sudah habis teman-teman barangnya ya. Berarti tinggal untungnya doang teman yang dibuang itu ya. Wajar teman-teman ya. Tapi tenang aja, teman, tenang aja. Biasanya kalau turun yang kencang, maka akan diikuti dengan kenaikan pula, teman ya. Oke, kita jangan ngambil dulu, sabar dulu untuk ngambil. Yang nyangkut, sabar dulu. Kita akan hapus dulu tanda penurunan. 1, 2, 3, 4, 5 tanda penurunan. Kita akan ganti dengan kenaikan. Kenapa? Ini kan ARB meninggalkan jejak berupa gap. Gap pasti ketutup kembali, tinggal waktunya ya. Nah, tugas kita teman-teman, oke. Ini akan terjadi kenaikan. Biasanya kenaikan, saya kasih dulu ya, 790 itu tanda kenaikan nanti. Saya bikin tanda kenaikan dulu ya, belum target teman-teman. Soalnya ini bisa ke sini lagi nih, ntar. Suatu saat dia akan ke situ lagi, karena ada si kepala merah. Kita bikin dulu sini, ada 595. Kita bikin area kenaikan dulu deh, ini step by step. Nah, ingat waktu yang saya bilang, bila saya memberikan tanda kenaikan, berarti lagi turun. Bila mana saya telah memberikan banyak tanda penurunan, berarti lagi up, menghapus tanda kenaikan ya. Oke, kalau sekarang sejam boleh sini, dari situ mah. Karena belum ya. Ini tuh udah turun berapa persen? Gampang banget ya teman-teman nurunin ya. Udah 68% teman-teman ya. Biasa ya. Saatnya ada pantulan. Oke, teman-teman gini ya. Ini posisinya lagi bukan downtrend, koreksi dalam aja ini teman. Kenapa? Saya akan melihat MA200 dulu. Jadi ini pertama kan koreksi dalam untuk menuju ke downtrend teman-teman ya. Jadi ketika ada koreksi dalam maka akan ada akibatnya yang namanya kan tembus MA200 dulu.
Di mana-mana kalau dia sudah menembus MA 200 baru saya bilang downtrend gitu kan. Tapi selama masih di atasnya itu saya anggap masih posisinya posisi koreksi dalam, teman-teman. Koreksi dalam aja kan ada koreksi dangkal, ada koreksi dalam. Dia belum membuahkan pantulan kan. Nah, teman-teman kalau mau ngambil sabar dulu, jangan terburu-buru ngambil. Walaupun ada kenaikan biasa sementara. Ini kan belum terjadi untuk kenaikannya. Nanti teman-teman tengahnya dulu. Teman-teman ambil tengah satu per empatnya dulu. Ya, satu per empatnya dulu. Bila mana satu per empatnya tidak bisa dijebol, cenderung dia akan turun. Tapi kalau satu per empatnya dijebol, naikin tingkat ke setengahnya. Setengah antara harga atas nanti sama-sama harga pantulan. Nah, saya pikir di level 600 dia tengah bukan untuk si Puri ini. Puri. Ada Puri, ada Suri, teman-teman ya. Puri. Begitulah teman-teman ya kalau sebuah emiten. Nah, ini kan longsornya tinggi banget gitu teman-teman ya. Area tengah itu sekitar 600-an teman-teman ya. Nah, ini 600. Dia baru turun gunung berarti area 600-an di sini ya. Nah, saya bikin tanda kenaikan di sini. Saya kasih tanggal aja di area sini lah, teman di bawahnya dikit ya. 25 11 25. Nah, teman-teman nanti targetnya ke situ dulu. Bila mana nanti ada kenaikan sementaranya. Karena setiap penurunan pasti dikasih tanda kenaikan sebentar, teman-teman ya. Nanti di sini saya kasih tanggal juga di bawah sini, teman-teman ya. Ini untuk kenaikan seperempatnya. Nah, kita akan bikin yang namanya planning, teman-teman ya. Nah, oke, planningnya sudah dibuat. Jadi targetnya nanti ke sini dulu nih, ke angka 515 sampai ke 600 lah, teman. Kita turunin tensi dulu. Jangan terlalu tinggi dulu tensinya. Karena penurunnya keren banget, sebenarnya keren banget penurunnya kencang tentunya. Karena di sini juga ikutin kan kenaikan kencang diikutin dengan penurunan kencang, apalagi ARB kunci gitu kan. Ini kan kalau dia membiarkan diri turun lagi, maka akan terjadi yang namanya suspensi, teman-teman ya. Maka kalau dia mau mengsengajakan untuk disuspensi, berarti dia mau istirahat, teman-teman ya. Diistirahatkan dulu. Nah, habis istirahat, nah baru kan kalau dia tidak mau suspensi lagi, tidak mau diistirahatkan kembali, otomatis dia harus di-up dulu gitu ya. Tapi kalau memaksakan diri untuk turun lagi kan kena suspensi kembali, maka akan terjadi liburan lagi, teman-teman. Sementara setelah liburan, ya lumayan agak lama, cuma seminggu atau enggak 2 minggu gitu kan. Mulai di sini kan dia memaksakan diri untuk naik, ya memaksakan diri setelah disuspensi langsung naik lagi, teman-teman dengan arah-arah. Nah, jadi kalau dia turun ARBRW sangat memungkinkan sekali dia pasti ada putar baliknya juga. Pasti setiap penurunan pasti ada sedikit kenaikan. Makanya kita eh, kasih batas untuk ada kenaikan sementaranya. Bagi teman-teman yang mau ngambil karena sudah lumayan, teman-teman ini sudah turunnya sudah lumayan, tapi jangan ngambil dulu. Suka saya bilang bahwa ini si Puri ini kalau berdasarkan pundak cat standar itu di harga tengah 598 ataupun di bawahnya dikit gitu di angka 440, otomatis standarnya teman-teman ya. Jadi kalau dia istilahnya di bawah ke bawah banget, teman-teman ngambil di harga bawah tidak ngikutin TA aja, teman-teman nanti punya harga standarnya di angka 400-an. Nanti dikasih bonus di angka 500-an, 600. Nanti dikasihnya bonusnya bonus tinggi banget, harganya sudah mulai mahal kan. Maka sini kan di sini terlihat jelas nih, lihat pundak cat. Terakhir 14.11 kan, yang menandakan bahwa dia itu sudah mahal. Bila mana ini sudah terbuka, biasanya sudah terbuka, saya kasih tahu gitu kan. Kalau ini kan masih tertutup terus, artinya ini harga termahalnya. Kalau teman-teman mau ngambil, sabar dulu. Kalau teman-teman mau average, sabar dulu. Jangan ngambil terburu-buru. Biarkan teman-teman bertahan untuk menunggu MA10-nya di bawah kan ya nih, yang biru ini. Walaupun jauh, sabar dulu untuk ditahan. Dia berada di bawah candle kembali. Ya, karena kenapa kebiasaan dia itu sideway panjang. Nih, tuh sideway kebiasaannya. Maka kebiasaan itu biasanya terulang kembali, teman-teman ya. Nanti gap-gap ini teman-teman akan dikembalikan lagi nanti, tenang aja, teman. Cuman ya kita tunggu waktu aja. Kemarin kan siklusnya dari mulai tahun 2023 ke tahun 2025 ya. Berarti sekitar 2 tahunan lah, teman-teman ya. Ya mudah-mudahan nanti untuk siklus yang pendeknya bisa 1 tahunan bisa di-up atau beberapa bulan gitulah, tergantung ya market makernya aja gitu kan. Tapi yang saya mengingatkan bahwa si ini milik bandar, yang namanya bandar ingin punya harga di bawah, ingat ingin punya harga di bawah dan pasti jual di atas. Itu dari awal dasarnya begitu teman-teman ya. Makanya kalau kita
tidak ngikutin dasarnya, ya cenderung teman-teman pasti beli di atas untuk kejemput aja gitu kan. Bagi yang tidak hobi cut loss, ya teman-teman sabar dulu untuk average. Oke, sekarang DWGL, teman DWGL. DWGL. Dari Bro Raden Erwin 9520. DWGL dong buat besok. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Dari Bro Diki Setia Wibowo ya. DWGL katanya. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Oke, DWGL itu standar lagi sideways agak sedikit atas ya. Bukan sideways bawah, ini agak sedikit atas. Kenapa? Bawahnya di angka 214 gitu ya. Dia masih potensi kenaikan masih ada. Karena trennya masih tren up. Cuman setengah dulu. Nih, setengah dulu ya. Kita targetkan setengah dulu. Ada tanda kenaikan belum dijebol, artinya belum di break ya. Berarti dia masih kuat nih, ya tanda kenaikannya masih kuat. Dan mau ngejebol turunin lagi. Tapi MA10 sudah mau di bawah candle ya teman-teman. Tapi juga sudah menghadap ke atas juga gitu kan. Kita cek dulu, kita gedein dulu nih. Kalau digedein enak kelihatan banget ya. Sorry. Nah, teman-teman ya, kalau digedein kelihatan banget ya. Harus dipindahin nih teman-teman. Tanda kenaikannya nih. Tuh kan sudah dilewatin kan. Kita pindah ke atas sedikit. Berarti dia sudah ngasih tanda kenaikan lebih atas sedikit. Nah, di sini ternyata kalau digedein kelihatan nih. Ini kelihatan tanda kenaikannya teman-teman. Dua di sini nih. Nah, ini double teman. Jadi kalau dilewatin set. Nah, kalau biasa kalau rapat seperti ini langsung dilewatin dan gitu ya. Jadi minimal di sini nih. Ini ada gap kecil nih. Di sini 474 ada gap kecil nih. Ini gap kecil teman-teman. Artinya cenderung pasti dilewatin, pasti di break gitu teman-teman. Nah, yang satu lagi memang target yang saya canangkan sebenarnya sudah tercapai gitu kan. Nah, di area sinilah terus dia kena suspend, terus ada yang nanyain lagi gitu teman-teman ya. Karena teman-teman rata-rata nanyain itu di atas gitu. Kenapa waktu di bawah? Padahal sudah saya bahas juga gitu di bawah teman-teman ya. Nah, ini kan support gap sudah dilewati juga bagus ya, tapi dia ngasih tanda penurunan. Secara teori MA ini posisi bagus teman-teman ya. MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, MA 200 pun boleh posisinya menuju ke atas. Cuman ini kan babak kedua. Ini kan babak kedua teman-teman ya. Setelah dia naik tinggi kan, ini jadi babak kedua dan posisi perhatikan MA 200-nya. Terus merangkak naik ke atas dan secara teori pun itu habis naik turun lagi, habis naik turun lagi. Begitu aja teman-teman ya. Nah, ini naik turun lagi. Jadi potensi kenaikan ke level harga setengah saya pikir itu akan bisa. Nanti kalau sudah mulai sini teman-teman ya 1030 kan pucuk nih. Kita cek DWGL ya. Pucuknya itu masih ada potensi kenaikan enggak atau kayaknya harga tertingginya gitu ya. Ternyata masih ada potensi kenaikan teman-teman si DWGL ini. Stepnya juga sudah dibentuk, cuman ya kenaikannya tidak di, serampangan gitu teman-teman. Naik tinggi turun gitu. Ya ke emiten ke 80-an ya sini. 80-an ya untuk batas bawahnya ya. Tapi sempat ke harga murah loh 70-an nih teman-teman nih. Nah, secara TA itu posisi uptrend ya. Kenapa uptrend? Karena MA 200 masih posisi di bawah. Nah, nanti mungkin kita akan uji di level 565 karena ini harus ada space teman-teman ya antara harga atas sama harga pucuk. Berarti cenderung ini adalah emiten yang bisa harga lebih tinggi lagi gitu kan. Terlebih lagi ini milik bandar ya 1000 teman-teman ya. Untuk PRS-nya 1000 artinya milik bandar. Nah, kalau sekarang kan harganya sudah mulai di bawah harga tengah, artinya sudah mulai di harga agak sedikit murah dan bertahan di atas MA 200. Tapi kalau juga sudah jebol MA 200 waspada ya. Dia bisa turun ke level support, supportnya di sini nih, di level 208. Pungutan sekarang Foreign lagi posisi berada di atas. Artinya si Foreign belum jualan secara utuh. Dia keluar masuk tapi banyak keluarnya. Masuk keluar lagi, ini masuk keluar lagi lebih banyak lagi. Masuk nanti keluar lebih banyak lagi begitu teman-teman ya. Jadi lagi jualnya harga atas sedikit. Bila mana dia sudah ngebreak teman-teman area 394 saya pikir ke level 56 dulu ya 565 dulu untuk menutup gapnya. Ada dua gap di sini teman-teman di angka 776 dan ini juga hanya pucuk aja. Tidak dikasih keterangan untuk melihat pundacat, artinya masih ada potensi untuk kenaikan ke harga lebih tinggi lagi. Ketika dia sudah mulai mencapai nanti harga setengahnya di angka 600-an ya. Untuk bandar lokal cenderung lagi keluar dulu, kemarin ada masuk sedikit tapi keluar lagi. Nah, ini ke teman-teman ketika dia lepas daripada MA 200 waspada ya.
dia bisa turun teman-teman ya. Karena berdasarkan sejarahnya itu dia turun dulu, turun. Nah, dengan kondisi dia itu keluar masuk dan sideway istilahnya sideway ada tingginya ada rendahnya teman. Tidak sampai sideway-nya itu terlalu panjang di harga satu harga atau nggak tiga harga. Kan biasanya kalau yang sideway panjang cenderung tiga harga ya. Contohnya 70 tengah, 70, 71, 69. Kalau nggak ke atas 70, 71, 72, 73, balik lagi ke 70, balik lagi ke 71, lurus saja begitu teman-teman ya. Tapi cenderung nih habis turun, tapi dia di up kembali. Nah, bagusnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si DWGL. Sementara nih kalau belum bisa ngebreak area 400-nya, cenderung dia akan turun kembali. Kita kasih tanggal di sini untuk tanggal 25/11/25-nya untuk menentukan dia itu break. Kalau tidak break berarti cenderung dia akan turun, waspada MA 200-nya. Bila mana break targetnya jangan jauh-jauh 570 dulu untuk menutup gap yang pertama. Nanti setelah break baru ada gap yang berikutnya di angka 760 dan pucuknya di arah 1030 dan ini adalah milik bandar teman-teman. Posisinya lagi posisi bagus, masih posisi trend up-nya, ini masih koreksi dalam aja. Dan bandar foreign masih di dalam, tapi bandar lokal cenderung jualan teman-teman ya. Kita cek untuk domestiknya. Ada si SQ ini bagus, ada si LG juga masuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa di break ya. Kalau di break saya pikir dia akan nanjak teman-teman ya. Karena si Bandar Poren pun belum jualan signifikan ya, baru ngejual. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si DWGL ya. Tebig sekarang teman-teman. Tebig. Tebig dari M Repa Saputra. Tebig broker KI lagi akumulasi kayaknya enggak. Oke, enggak masuk sekarang. Tebig. Kita lihat dulu teman-teman ya. Model BP terus Bull teman-teman itu kan yang akumulasinya Bandar KI kalau enggak II teman-teman. Tapi biasa di Poren ya. Oke, KI itu memang broker bagus, CC juga broker bagus untuk di Porennya, cuman di sini masih net sell teman-teman ya. Perhatikan MA 200 masih berada di atas dan MA 10 MA 2 berada di atas. Sabar dulu untuk masuk. Kita tunggu konfirmasi apakah si candle panjang ini bisa dijebol atau tidak. Bila mana ini baru dibahas nih, tebing teman-teman ya. Baru dibahas ya. Kenapa baru dibahas ini teman-teman? Wah, kenapa ini baru dibahas? Biasanya hampir semua emiten sudah saya bahas ya. Tebing ternyata belum dibahas teman-teman. Aduh, benar tebing belum dibahas ini teman-teman. Ih, benar belum teman-teman. Kenapa tebing belum dibahas ya? Nggak ada yang nanyain tebing ya dia teman-teman. Nah enaknya teman-teman tebing itu lebih baik sabar dulu untuk ambil ya. Dia tenang aja teman-teman, dia punya candle panjang ya. Setiap saat punya candle panjang. Nah, karena MA 200 masih berada di masih berada di atas teman-teman ya. Masih berada di atas, sabar dulu untuk ambil, tunggu dulu ya. Kalau potensi seperti itu tunggu dulu. Walaupun badan lokal sama si poin masih ada, apalagi badan lokal yang masih di atas, smart money sudah berkumpul. Mungkin teman-teman kalau spekulasi ya silahkan aja. Tapi secara TA sabar dulu. Kenapa MA 10, MA 20, MA 200 berada di atas? Lebih baik sabar dulu teman-teman ya. Karena area penurunan saya pikir ke level sini nih 1905. Nanti juga ada area penurunan di level 1750. Supportnya di sini ternyata teman-teman ya. Support ini tanda penurunan support ya ini. Tanda penurunan seekor merah teman-teman. Ini gap ya. Gapnya ternyata bukan yang ini teman-teman. Ini tutup semua nih. Turun, ih keren banget nggak ninggalin jejak kenaikan. Kecuali di sini nih. 2260 teman-teman. Ya tanda kenaikan hanya satu di sini nih. Di sini saya tidak ngasih tanda kenaikan. Keren banget ya si bandarnya. Keren banget ya bandarnya. Tidak ngasih tanda kenaikan. Berarti bisa langsung ke sini teman-teman. Kita cek tebing posisi di mana tebing. Malah dihapus. Oke, tebing itu standar ya, masih di harga tengah ke bawah. Sempat ke harga pucuk teman-teman ya, ke harga pas atap. Dia lagi sideways, ini harus dihitung harga wajar enaknya teman-teman. 29 soalnya di sini ya. Tapi kalau secara TA teman-teman, secara TA masih posisi nih dia itu memang bermain di arah sini, memang bermainnya di arah sini ya.
Bahkan targetnya nanti ke harga tengah aja di sini nih, harga tengah aja nih. Angka 2.200 gitu kan, itu harga tengahnya. Nah, 2.200 juga nah di area sini targetnya teman-teman. Ya. Nah, dia kebiasaan kendala panjang maka akan terulang kembali. Kalau mau ngambil sabar dulu. Kalau mau ngambil sabar dulu ya. Teman-teman nanti ikutin MA10-nya nih. MA10 kalau sudah mulai di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas, itu potensi kenaikan ada. Tapi targetnya sini dulu, di tanda kenaikan dulu 2260 ya. Karena kalau lebih daripada situ kan dia harus ke level sini kan, kita cek dari tadi di sini teman-teman. Kita cek ke atasnya ke tanda kenaikan apakah ada. Nanti sampai sini dulu teman-teman, ini targetnya nanti ya. Tapi untuk saat ini sabar dulu, jangan ambil dulu ya. Saran saya jangan ngambil dulu. Walaupun ada potensi kenaikan, ada karena apa? Smart money sudah kumpul, bandar lokal masih ada di dalam, cuma bandar foreign doang yang lagi jualan. Tapi kalau kita perhatikan, bandar foreign pun masih ada di barangnya. Masih ada barangnya, ini lagi koreksi, bukan koreksi, down jatuhnya ini sudah mulai downtrend, teman, downtrend kecil gitu ya. Kenapa kali nempel terus ya? Nah, dia kalau mau break, teman-teman, berarti dia tidak boleh melewati karena yang hijau panjang ini. Minimal disisain satu tick. Ini kan alasnya harga berapa alasnya? Di angka 1920, berarti di atas sedikit. 1940-an. Ini tidak boleh jebol sini. Kalau menyentuh nggak jadi masalah dengan body ataupun dengan shadow ya. Tapi kalau di sini nggak boleh kesentuh sama body. Kalau sama shadow nggak jadi masalah. Yang penting jangan sama body ataupun pas banget gitu ya. Harus nilai satu tick, baru dia akan up. Tetapi kalau sudah lewat situ ya waspada aja. Lebih baik teman-teman urungkan niat untuk ngambil spekulasi. Kita tunggu MA10 sama MA20-nya aja. Itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena untuk MA10, MA20 menandakan dia itu akan up, teman-teman ya. Akan up walaupun targetnya tidak terlalu jauh, tapi menandakan dia akan up. Nah, targetnya saya kesini dulu ke angka 226 dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Karena standarnya dia sementara ini standarnya dia tahu dari tahun 2023 itu di harga tengah, di angka 2100-an. Jadi kalau lebih daripada itu dikasih harga bonus. Dan sekarang lagi turun dulu ya, perhatikan lagi turun dulu, MA200, MA10, MA20 berada di atas semuanya. Lebih baik sabar dulu, tunggu MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Untuk penguatan masih posisi baik-baik aja. Nah, teman-teman, seperti itu ya untuk tebig ya. Ini baru dibahas ya tebig ya. Kita nanti hitung harga wajar dulu deh. Oke, teman-teman, habis tebig terbitlah OMED, teman-teman ya. OMED baru dibahas ya OMED ya. OMED. Ini teman kita itu lupa lagi. Oh ya, kita update aja OMED ya. OMED dua kali kan menyentuh 210 ya, kemarin sampai ke angka 224 ya. Nah, teman-teman ini teman-teman mau target di harga berapa untuk si OMED ini ya? Ini kan sampai bulan Juni dia itu cenderung masih buyback ya, masih buyback. Dia kasih waktu batas bulan Juni. Nah, hari ini 2 hari ini si bandar lokal sudah jualan ya. Nah, ini kan yang berkuasa adalah bandar lokalnya, teman-teman ya. Kita lihat si DR, teman-teman, DR sudah jualan belum si DR ya? Belum jualan ya. Emang yang pelakunya kan si DR sih teman-teman, yang berkuasa si DR. AZ malah masuk teman, si Agi malah masuk nih. Nah, DR masih ngambil sedikit teman. Dia emang ditahan di antara 200, sudah mulai break dikit ya harusnya. Nah, saya hapus ya. Ini candle hijau ya. Jadi dibuang sama si bandar lokal, tetapi bandar foreign masih tetap ngambil. Dia tidak terpengaruh teman-teman dengan kenaikan sama penurunannya. Cenderung stabil di harga 200-an ya. 200 202 ya. Dia tidak mau lebih daripada 220, berarti 210 aja tidak mau nih teman-teman ya. Ya mungkin kalau teman-teman ngambil, bukan, kalau yang di bawah sih aman teman-teman ya. Nanti mungkin ya sampai targetnya aja lah teman-teman. Kalau teman-teman kemarin sampai target di angka 210 sesuai dengan target karena ada nego, pasar nego, harusnya sudah jualan 2 kali. 3 kali ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini berarti kita kasih ke tempat kali ini teman-teman sini ya. Target karena ada nego ke 4 kalinya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal teman-teman oke lah saya di sini aja gitu kan. Sudah bersyukur dengan 5 sampai 6% atau enggak 7% sampai 10% gitu ya. Kalau teman-teman pingin istilahnya
agak atas sedikit ya ke 228 silahkan aja. Karena kan emang pembatasan dari broker DR itu untuk buyback-nya di angka 220 ya. Sampai bulan Juni lagi artinya dikasih waktu lama teman-teman ya. Jadi mungkin dia akan bermain nanti di angka 220 nanti taikin nah take profit aja teman istilahnya sudah ketahuan kok ya teman-teman ya bahwa si DR itu rentan harga di angka 200-an. Jadi saya pikir nanti akan bermain di angka 200-an teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk si Omed ini posisi MA 200. Harga 200 berada di mana teman-teman ya? Ternyata 200 itu masih posisi di bawah harga tengah ke bawah berdasarkan Punda Chart ya. Artinya apa? Artinya masih dijual di harga tengah ke bawah. Masih cenderung agak murah. Kecuali kalau dia dijual di harga tengah ke atas kan, waduh, ini mereka ngambil di harga premium bukan di harga murahnya gitu kan. Tapi kalau dia ngambil dari tengah ke bawah, artinya dia ngambil di harga murahnya. Nanti targetnya teman-teman ya. Yang pertama di si 210 sudah tercapai dengan baik dengan saldo 3 kali ya, sekarang keempat kali kalau naik lagi nanti di angka ini 232. Tadi kemarin ya sudah sampai ke angka 224. Ke atasnya saya tidak punya lagi, berarti 232 teman-teman ya. Yang menjadi tonggak nanti tercapai bisa dengan shadow ataupun dengan body. Saya pikir dengan body bagus ya. Secara ATM masih posisi bagus walaupun pada lokal jualan, tetapi 2 hari ini ya ada pembuangan dari si KIYZ gitu. EXA kan tidak akan mungkin sendiri teman-teman ya. Dari sini tanggal 25 itu LG sudah mulai masuk 16,4 ribu lot ya. Terus kita rentan ke tanggal 24-nya si LG 17.000 AZ ya sebagai bandar luar. Nih bandar luar nih ini teman-teman ya. Ini si AZ kan sudah punya barang 1,1. Di sini terdeteksi ada pengeluaran. Berarti si AZ dianggap sebagai sahabatnya kalau begini. Kalau si BQ suka diusir mulu gitu ya. Tapi di sini AZ belum melakukan penjual, sedikit melakukan penjual aja, 7.000 lot ya. Jadi si AZ masih punya barang nih teman-teman. Kalau dia ngambil 1 miliar ya baru ngeluarin berapa lot sih dia kalau pakai lot teman-teman. 56.000 lot teman-teman ya dia itu. Berarti ngejual tanggal 27. Tanggal 25 bro. Baru ngejual 7.000 teman-teman ya. Jadi masih banyak barangnya si AZ. Apalagi si LG sudah mulai masuk lagi dan cenderung seperti yang nahan di angka 202 teman-teman ya. Nah teman-teman sudah pada masuk gitu ya. Makanya targetnya ini bisa tektok kan teman-teman ya. 210 jual bisa nanti ngambil lagi 200 teman-teman ya. Yang penting dia sebenarnya tidak jebol support di sini nih. Ini kan MA10-nya di sini teman-teman. Sini satu nih support terpendeknya. Yang kedua MA10 ada di level sini sudah ketutup tapi ya berarti yang ini yang 186. 186 adalah area supportnya teman-teman. Jangan sampai jebol situ aja. Walaupun dia masih ditahan MA200 ya sudah turun dalam juga gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman ya si bandar lokal jualan tapi si LG sebagai market makernya pun masih posisi ada LG, DR juga masih ada di dalam, saya pastikan itu ya teman-teman pastikan aja itu soalnya tidak ada jualan kan si DR kan, malahan si DR kemarin ngambil ya, kalau hari ini nggak ngambil si DR ya, ada ngambil dikit nih 272 lot aja gitu ya. Poren masih bagus teman si Poren. CC lagi teman-teman yang ngambil, AK, CC teman-teman yang ngambil itu kita cek deh si Porennya nih tanggal 13 November. Lu masih asal jangan ada si BK aja ikutan. Kalau AKCC mah bagus teman-teman brokernya. Cenderung kan dia mah standarnya itu kan ngambil, ngumpulin barang, jualan, ya. Nah, apalagi ini dijamin dengan ada buyback gitu kan. Buybacknya itu di bawah 220. Berarti kalau di bawah 220 masih cenderung murah gitu kan. Nah, begitu teman-teman ya untuk si Omed ya. Ini ada yang nanyain cuan era ya. Oke, nanti kita bahas ya. DKFT. DKFT, DKFT. Wih, DKFT tidak ada tanda penurunan di bawah tapi masih wow. DKFT potensi ini support yang terpendeknya sudah dijebol teman-teman ya. MA10, MA20 berada di atas. Saya ngasih tanggal doang. Oh iya, saya ngasih tanggal doang. Berarti ini harga sudah mulai tinggi nih teman-teman. Ini harga wajarnya 686 sama 344 ya. Sekarang di angka 720 ya. Sudah cenderung mahal kalau berdasarkan rumus ya.
DKFT kita cek dulu, teman-teman, belum tentu kalau berdasarkan Punachat bagaimana ya. Oke, ya sama masih posisi mahal. Tapi dia belum mencapai harga atap, teman-teman. Artinya masih ada potensi kenaikan. Yang penting dia tidak jebol sini sih teman-teman ya, 660 ya. Karena 660 ada sebagai support juga gitu kan. Memang sih yang terkecil aja sudah mau dilewati. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil sabar dulu ya. Upayakan ngambilnya ketika MA10 bakalan menuju ke atas. Walaupun di sini sudah mulai dipantulkan teman-teman, tapi berdasarkan EMA masih belum bisa ngambil karena MA10 masih berada di atas. Nah, untuk pungutan Bandar Loka sama Siporan lagi cenderung jualan dulu. Tapi yang bagus smart money-nya nih. Smart money-nya karena cuman dia di harga mahal, teman-teman, si DKFT ini. DKFT siapa yang nanya DKFT? Dari Bro Akmal Farizal ya. MTEK hari ini turun lagi, analisnya kalau sama DKF juga udah nyangkut nih katanya. MTEK-nya nanti kita bahas ya untuk MTEK-nya karena MTEK kan baru kemarin dibahas ya. Baru kemarin dibahas teman-teman MTEK sini nih. MTEK. Coba deh MTEK cari yang ya udah dibahas deh. MTEK sudah dibahas kemarin ya di nomor 3. Coba deh nomor 3 cari ya yang tanggal kemarin ya. Tanggal 24 teman-teman ya. Di nomor 3-nya sudah dibahas. Jadi MTEK itu sudah dibahas, sekarang DKFT dulu ya. Nah, teman-teman kan suka saya bilang kepada teman-teman yang pengikut update saham ini ya. Saya itu cenderung tidak akan membeli emiten yang dia dari tengah ke atas. Sebagaimanapun bagusnya dia. Karena prinsip-prinsip dasarnya menurut saya sudah tidak terpenuhi. Kecuali kalau saya scalping ya. Scalping, oh ini lagi bagus nih MA-nya, lagi kenceng. Nah, saya akan scalping. Tapi saya akan memenuhi syarat ketika sudah mulai turun 5%. Nah, udah cut loss. Gitu kan. Karena yang mau scalping itu harus keluar saat itu juga. Jangan teman-teman menanti loss lebih dalam. Karena niatnya kita scalping ya, tergantung niat kan, apa-apa juga tergantung niat teman-teman. Niatnya teman-teman mau scalping mau enggak. Kalau scalping disiplin, cut loss ya cut loss. Jangan enggak ada istilah toleransi. Siapa tahu besok, nah jangan. Kalau teman-teman masih potensinya siapa tahu besok naik, udah lupakan teman-teman sebagai scalper ya. Sekali dua kali beruntung ya. Keterusan boncos juga teman-teman ya. Nah, lebih baik teman-teman udah tentukan. Teman-teman mau jadi scalper atau swing. Kalau swing ngambil di bawah. Ya, ngambil di bawah, ngambil di bawah. Jangan terpancing dengan berita-berita apapun yang suka saya ingatkan kepada teman-teman ya. Saya bilang kan kepada teman-teman ya, ngambil di bawah, jual di atas. Itu prinsip dasar itu yang dipakai sama market maker. Ya, market maker itu ngambil di bawah, jual di atas. Perhatikan. Dia ngambil di bawah, perhatiin ini. Foreign Bandar Lokal ngambil di bawah, teman-teman ya. Apapun yang ngambil di atas strategi dia, teman-teman ya. Strategi dia untuk memberikan teman, weh, foreign ngambil lagi nih, masuklah teman sebagai foreign morogi itu kan, masuk. Foreign makan bisa dia jual dalam posisi ke bawah pun, dalam posisi shadow pun yang bisa jualan, apalagi si BK, teman-teman ya. Kan kategorinya seperti itu ya, kategorinya. Sifat-sifat dari brokernya seperti itu. Jadi maka cenderung bisa, teman-teman ya. Kita istilahnya ketika bang B di atas nggak bisa ngambil di bawah lagi kita karena modal kita sudah habis contohnya gitu kan. Kalau mereka mah dananya tidak terbatas ya. Nah begitu teman-teman ya. Kalau DKFT sebenarnya potensi kenaikan masih ada ya. Potensi kenaikan masih ada. Kenapa alasannya? Yang pertama MA 200 masih menuju ke bawah, masih berada di bawah menuju ke atas. Yang kedua, bandar lokal belum terlalu jualan signifikan. Yang ketiga, foreign pun masih ada di dalam. Yang keempat, belum menembus jebol supportnya. Lagi koreksi, teman-teman ya. Koreksi memang seperti itu, suka bikin takut-takut juga gitu, teman-teman. Kadang-kadang ditakutin dengan shadow lah. Teman untuk yang teman-teman yang baru mau ngambil, jangan ngambil dulu. Bagi yang mau nyangkut, teman-teman ya, saya bikin tanda kenaikan, saya bikin level sini sengaja gitu. Tidak saya kasih tanda kenaikan karena untuk area break aja ini teman-teman. Karena sudah mencapai dua pucuk. Nih, ini pucuk satu, ini pucuk kan sudah tercapai di sini pucuk yang ini. Jadi saya sudah tidak akan mengganti dengan target, tapi akan mengganti dengan tanda kenaikan.
Artinya apa? Artinya kalau sampai tenaga kenaikan harus bisa ngebreak. Bila dia tidak ngebreak lagi, cenderung akan turun ya. Begitu teman-teman ya. Jadi sementara ini kita tunggu dulu, teman-teman tunggu dulu. Tunggu kapan tunggunya? Ketika MA10 masih berada di atas ini potensi penurunan masih ada dan dia tunggu sampai dia jebol enggak supportnya. Kalau dari pungutan bagus banget teman pungutannya, Bandar Lokal pun belum jualan, Bandar Poren pun belum jual signifikan. Kalau Bandar Poren jualan tapi belum signifikan gitu kan, tidak sampai besar-besaran sampai menghabiskan setengahnya dari pengambilannya. Dan Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Nah biasanya kalau Smart Money berkumpul dengan baik cenderung suka ada kenaikan. Manfaatin itu untuk scalping ya. Nah manfaatin untuk scalping. Kalau yang mau swing jangan ngambil dulu teman-teman ya. Nah secara scalping pun 15 menitan belum saatnya masuk. Kenapa? MA 200 masih di atas, artinya potensi penurunan masih ada. Kecuali bagaimana? Kecuali di break dulu MA 200-nya. Nah, teman-teman bisa masuk di atas MA 200-nya. Begitu, teman-teman ya, untuk si DKFT ini. Begitu ya, teman-teman ya, untuk si DKFT ya. Sabar dulu kalau mau average pun ini belum saatnya average, teman-teman ya. Belum saatnya average dah. Karena Pak, karena MA20 pun masih berada di atas sama MA10. Walaupun sudah 20%, tapi MA-nya masih belum turun ya, belum berada di bawah candle. Tapi Smart Money sudah keren banget ya. Cuma sayang banget sih dia itu sudah berada di tengah ke atas. Emang potensi kenaikan masih ada, makanya saya kasih tanggal doang kan di sini kan. Tidak ngasih pencapaian. Hanya di sini doang saya pencapaian juga sama. Kalau di break baru dia akan melakukan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau malahan yang di break tanda penurunannya berupa supportnya, waspada, dia sudah bikin double top, teman-teman. Artinya dua gundukan ya, tidak ada di mana siapa istilahnya? Tidak ada dua kepala dalam, tidak ada dua pemimpin gitu, tidak ada pemimpin ini, tidak ada dua kepala ya. Kepalanya harus satu ya, yang level sini. Kenapa? Ya sampai di break, kalau tidak di break berarti cenderung dia akan turun. Begitu teman-teman. CDIA sekarang. CDIA. Kalau nggak saya bawaan deh CDIA teman-teman. Oh iya, bawa kalau CDIA kan sering dibahas ya CDIA ya. CDIA setelah kemarin ada pengambilan daripada bandar lokal, bandar poren, ada pengambilan, sekarang bandar lokal sama si poren lagi jual dulu 2 hari nih. Perhatikan nih. Bandar poren jualan 3 hari, bandar lokal berapa hari? Sama 3 hari teman-teman. Tapi pengambilan masih lebih banyak daripada pungutannya. Ini kalau dia tidak bisa, yang saya bilang itu teman-teman ya. Bila mana harga tengahnya tidak bisa dijemput atau bisa diberi, hati-hati dia ada penurunannya. Kenapa? Kalau CDIA katanya hati-hati mulu. Nah, kita itu teman-teman ya, sebagai retail teman-teman kan tidak bisa memaaf harga. Tugas kita itu dari dulu sampai sekarang retail beli, simpan, jual. Teman-teman bisa nyimpan dalam nyaku lama ataupun sebentar ya. Jualnya teman-teman dalam keadaan rugi atau keadaan untung. Intinya dijual juga gitu kan. Tapi kemampuan kita itu hanya begitu teman-teman ya. Jadi turunannya ya bisa average, bisa apa, tapi tugas kita itu sebagai retail tugasnya cuman beli, simpan, jual, udah itu aja. Kalau mau maaf harga, teman-teman harus punya modal sebagai market maker gitu kan. Coba aja teman-teman ya, punya 1 miliar pun belum tentu bisa mengangkat, apalagi 1 miliar teman-teman, belum tentu bisa mengangkat istilahnya CDIA gitu kan, dengan 1 miliar doang. Bisa dihajar kita habis-habisan. Wah ada yang masuk nih, udah ajar kan. Nanti CDIA itu begini teman ya, kalau dia tidak bisa menembus 2010, saya kasih tanggal di sini. Berarti dia cenderung akan mengalami pengambilan tenaga lagi. Tapi kalau ngambil tenaganya terlalu dalam ya, bisa jebol area 1730, berarti kewaspadaan teman-teman akan ada penurunan. Itu yang saya maksud teman-teman ya. Sebagaimana banyak dia ngambil pun kalau secara TA tidak bisa break teman-teman ya, cenderung ya akan turun-turun juga. Makanya saya bilang pengambilan bandar lokal ataupun poren sebenarnya yang porenmologi atau bandarmologi ya silahkan aja. Kalau saya cenderung kita barengin deh sama-sama gitu kan. Ini kan bandar lokal, bandar poren ngambil ya. Terjadi kenaikan, betul terjadi kenaikan, cuman dia tidak mampu break. Kalau dia tidak mampu break akan ngambil tenaga lagi dan syaratnya ketika mau break itu harga tertinggi sebelum bisa dilewati.
Bila mana harga tertinggi sebelumnya tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali. Nah, ketika dia ngambil tenaga, tidak lepas daripada supportnya, maka akan terjadi pengulangan kembali untuk menguji kembali. Tetapi kalau ujiannya itu malah turun kembali dan melewati harga supportnya, nah teman-teman harus legowo, turun dulu, biarkan agak dalam dulu. Nanti ngambil ketika MA10 dibaikan dan menuju ke atas lagi. Nah, mungkin terbalik teman-teman. Ya teman-teman, seperti itu ya untuk si CDIA ini masih dikasih tanggal dulu ya, belum dikasih target karena busum. Kalau CDIA santai aja teman-teman ya, CDIA nyangkut di atas di sini pun target saya itu jauh teman-teman. Kemana target saya? Ke angka berapa? Ke harga stock split. Jadi kalau belum stock split, belum sampai target teman-teman ya. Emiten Mr. PPM stock split targetnya. Kalau stock split teman-teman realisasikan dulu pendapatan teman-teman. Jangan sampai teman-teman tidak menikmati hasil dari jerih payah teman-teman bersabar. Nikmatin kesabarannya teman-teman ya. Oke, teman-teman bukain teman-teman bisa buat sedekah dulu gitu kan. Jangan disimpan mulu teman-teman duit itu ya, sedekahin sebagian ya. Jadi kita berkah teman-teman. Oke. Begitu teman-teman ya. Itu untuk CDIA sabar dulu karena ada ketidakmampuan yang menembus 2000, angka 2000-an ya. Kalau sudah mulai nembus saya pikir ke target berikutnya bisa terjadi. Bahkan ini target saya itu walaupun dia turun dalam tetap sama targetnya, stock split. Stock split sudah. Teman jualan dulu, nikmatin kenaikannya, teman-teman nanti kita ngulang lagi. Ya, begitu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ini sudah 1 jam ya. Apa kita berlanjut ke emiten berikutnya? Oke, Prim satu lagi deh, teman-teman Prim ya. Ini siapa Prim? Prim. Dari Bromo Vitidia 4201 ya. Saham Prim kayaknya belum pernah dibahas. Terima kasih. Prim, apakah bagus untuk masuk? Yuda Pratama, kalau ukuran P ratio T minus kayak contohnya emiten Prim, apakah itu bisa dibilang harga bandar juga? Dia kan bisnisnya nggak ada utang, terus harganya di bawah juga. Minta penjelasan saya juga sudah beres akum di M61 Prim. Oh gitu ya. Oke, Prim Wim sama Prim udah lama nih ya nggak dibahas. Ini kadang-kadang tidak terdeteksi. Padahal Wim itu sering dibahas ya, tapi sini tidak terdeteksi ya. Ketika saya ngambil sini Wim gitu nggak ada teman-teman ya. Oke, Prim ya. Jadi kalau kita lihat Prim teman-teman ya. Jadi ada dua cara cek untuk ini milik bandar atau milik fundamental. Satu pertama di punda catnya. Rata-ratanya berapa nih? 216. Perhatikan. Ini kan katanya ini emiten milik bandar atau milik fundamental gitu ya. Sudah jelas kalau berdasarkan punda cat ini 216 adalah milik bandar. Nah, kita cek lagi kata teman kita kan berdasarkan P rasionya itu di angka minus gitu kan. Minus berapa sih ini? P rasionya print, TTM-nya P rasio print. Jadi ke teman-teman nanti contohnya di sini kecil, contohnya cuma 3 atau 4, tapi pas P rasio di sini kenyataannya prim itu ternyata di atas 100 gitu kan. Nah, udah dipastikan itu milik bandar. Apakah di atas 50,01 itu milik bandar, teman-teman ya. Nah, prim itu tanda kenaikan sudah mulai disentuh, teman-teman ya. Secara TA juga sudah mulai bagus ya. Ini terakhir dibahas tanggal 16.10.25. Tanda penurunan juga sudah mulai bagus, teman-teman ya. Tidak dilewatin. Semakin banyak tanda penurunan yang saya bikin, berarti kan lagi ke atas. Selagi tanda kenaikan yang saya bikin, berarti lagi ke bawah, teman-teman. Makanya ketika ada tanda penurunan yang saya bikin untuk teman-teman mengetahui sampai ke level mana dia turun, teman-teman ya. Sampai ke teman-teman mana teman-teman sanggup bertahan. Gitu. Ini ada gap teman-teman ya, gap ya yang sangat lebar lumayan tapi sudah tutup dengan shadow. Saya pikir walaupun tertutup sama shadow masih tetap menjadi area gap teman-teman ya. Untuk si prim ini mana sudah udah muncul. Nah, kan ini minus 41. PRC minus 41. Kan berdasarkan teman kita kan itu EPS-nya TTM-nya minus katanya. Maka teman-teman langsung ke P rasio rata-ratanya 216. Setiap PR rasio tinggi rata-ratanya dia pasti milik bandar. Begitupun nanti kalau di sini rendah, di sini tinggi TTM-nya atau minus teman-teman ya, itu masih milik bandar. Ya, masih milik bandar. Punya patokannya gitu ya teman-teman ya.
Wah, di sini minus, pas lihat di sini TTM-nya besar, oh ini milik bandar kalau di atas 50,01. Ya, itu adalah milik bandar. Contohnya di sini besar, di sini juga besar ya pastilah itu teman-teman. Kalau di sini kecil, di sini kecil, contohnya di sini besar, teman-teman ngambil yang fair ratio untuk milik bandarnya. Karena kenapa harus milik bandar teman-teman ya? Saya suka itu ya tidak punya harga wajar, tapi harganya naik teman-teman ya. Karena kalau sudah cukup muatannya pasti dipingin jualan teman-teman ya. Selagi akomodasi pirim ini kan minus teman-teman. Perhatikan nih, kuartal 3 minus ya, minus terus gitu ya. Total equity-nya 955 miliar. Hutangnya nggak ada. Tapi net income minus terus teman perhatikan tuh ya. Dari mulai kapan nih minusnya? Tahun 2023 ya, minus terus. Pasti ada positifnya lumayan gitu revenue. Kita lihat revenue nih. 81 83 kan bagus, 69 86 kan bagus, 67 ke 81 bagus. Jadi kalau teman-teman jangan lihat revenue net income-nya juga, lihat revenue-nya. Jadi kalau marketingnya berjalan dengan baik, teman-teman ya, cenderung usahanya kan ada, teman-teman. Kadang-kadang baik juga kan menyangsi emiten yang revenue-nya tidak ada penjualan, teman-teman ya. Atau tidak ada berarti kan tidak ada aktivitas itu teman-teman. Tapi kalau model frame ini perhatikan 81 ke 83 penjualannya, 69 ke 86, 67 ke 81. Artinya ada peningkatan kan dari tahun kemarin gitu kan. Karena seyogianya perusahaan yang baik itu perusahaan yang penjualannya terus meningkat. Ya kalau net income kan banyak pengeluaran, mungkin bukan modal ini, bukan modal. Istilahnya buat bayar ini, bayar itu gitu kan, buat iklan ini, iklan itu gitu kan. Buat promosi ini, promosi itu kan bisa saja terjadi. Tapi untuk revenue, khusus revenue harus meningkat, teman-teman. Selagi revenue meningkat, perusahaan masih berjalan baik-baik aja gitu. Apalagi kalau berdasarkan porenmologi ya, bandarmologi gitu kan. Bandar mah yang penting udah laporan keuangannya bikin gitu kan. Biarkan sahamnya saya ngatur katanya. Nah, sekarang secara apa namanya? Secara TA posisi bagus, EMA 10 menghadap ke atas, EMA 20 menghadap ke atas ya. Secara teori trennya masih uptrend. Walaupun ini kan berdasarkan harga wajarnya minus, teman-teman ya tidak ada harga wajarnya. Karena kan berdasarkan PBP pun 101 ya. Jadi teman-teman kalau ngejar kalau suka fundamental ya udah. Sorry. Teman-teman kalau mau ngejar fundamental ya udah 101 aja gitu kan. Berarti nggak sedikit lagi di angka 100 khususnya targetnya di sini. Nanti kalau sudah mulai break sini teman-teman ya. Ini kan sebenarnya sudah kesentuh 1 kali 2 kali nih. Sekarang saya bikin gitu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman kan oh ini nih, ini kesentuh 2 kali nih gitu kan. Ya udah sampai situ aja. Ada yang udah saya kuatin sampai sini ya udahlah. Ada ikan dia naik lagi biarin aja. Saya sudah ikhlas. Nah, itu tandanya orang-orang bersyukur teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya tidak terlalu jauh dulu untuk target sementaranya ke level 108 di angka 129. Nah, ke atasnya pun ada, teman-tenang aja. Kita fokus di sini dulu dari kita bahas 2408, dibahas lagi 1610. Nah, saya kasih tanggalnya di sini ya bahwa emiten ini pernah dibahas 25 11 25. Ini adalah update terakhirnya ya tanggal sini. Sekali tanggal kenaikan aja. Isian masih bagus, Banar Lokal masih ngisi, Banar Foreign ada jualan, tapi kalau kita bandingkan masih banyak teman-teman si Banar Foreign ya untuk pengambilannya. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk prim ini beres ya, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman punya di bawah ya bersyukurlah teman-teman. Dan seperti yang saya kemukakan kepada teman-teman ya. Ketika teman-teman menemukan sebuah emiten harga 50 itu suatu saat dia akan kembali ke 50. Jadi harus teman-teman harus tahu akan itu. Terus sejarah juga mengungkapkan ketika ada kendala seperti ini maka akan terulang lagi di hari berikutnya ataupun bulan berikutnya ataupun tahun berikutnya pasti akan terulang teman-teman ya. Keuntungan di saham itu ya enaknya teman-teman ya, enaknya. Ya kecuali kalau yang nggak enak yang delisting ya kagak enak ya. Yang masih minus agak enak. Dia itu akan kembali kepada harga sejarah. Nah, sejarah itu akan terbentuk apakah bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan contohnya BRMS. Gitu. Setelah dia ngambil ke sejarah tahun belakang, 10 tahun ke belakang. Bahkan di broker saya pun gitu kan cuma 10 tahun gitu ya. Harus menggunakan Google untuk melihat bagaimana sejarahnya dia. Sedangkan untuk prim juga sama teman-teman. Dia punya sejarahnya dan dia punya tanda kenaikan ataupun target tanda kenaikan
Setiap tanda kenaikan itu mengindikasikan teman-teman itu kan bikin gap kepala merah ataupun gap. Saya ke 3352 target saya. Dan teman-teman kalau pengen ke 352 ya teman-teman harus siap kenaikannya, siap penurunannya ya. Mulai gini yang saya bilang teman naik dari harga 50 bayangin 57 naik ke angka 102 diturunin sampai ke angka 75 25 poin. Teman-teman sanggup menahannya. Kalau teman-teman sanggup menahannya ketika sudah untung sekitar kalau ke 50 sekitar kalau punya harga 50 gitu ya. Naik ke 50 poin kan sekitar 100%. Tiba-tiba dipangkas 25%. Nah, teman-teman apakah akan dijual ketika seperti ini atau tunggu dulu sampai teman-teman target yang diinginkan. Makanya saya kenapa target berjenjang itu seperti ini teman-teman. Ya udahlah saya syukur berada di level segini karena sudah 2 kali tidak berhasil udah saya take profit dulu. Bagi yang masih bersabar, oke, saya akan bersabar, saya akan nunggu penasaran katanya. Di break enggak? Ternyata di break. Oke, sini aja lah. Sudah mulai jauh soalnya gitu kan. Ada yang lagi bisa sabar lagi, bisa ke angka 180 sampai ke angka 338. Makanya saya bilang kepada teman-teman, target itu berjenjang aja. Jadi teman-teman bisa melakukan take profit sesuai dengan keinginan teman-teman dan kalau sudah tidak bersabar, berlatih untuk kesabaran juga. Berlatih untuk kesabaran. Karena di market ini yang paling bertahan itu orang-orang yang bersabar. Oke, teman-teman sip ya untuk malam hari ini ya. Karena sudah lebih daripada 1 jam, saya suka dimarahin ya sama teman-teman ya. Woi, kelamaan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ciao.